Al-gharib adalah tidak ada pertimbangan nas atau ijma' ulama, bahkan tidak ada pertimbangan sebab ditetapkan hukum atas cocoknya sifat. Tapi yang dinamakan al-gharib ialah pertimbangan metode. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa illa ay wa in lam yu'taba bima dzukira syai'un min dzalika fal gharibu wa hadza min ziyadati taba'an li ibnil hajibi wa mathala lahu bi ta'lili tawrisil mabtutati fi maradil mauti bil fi'lil muharrami li gharadil fasidin wa huwa talaqul ba'inu li gharadi adamil irthi qiyasan ala qatili muwarithihi haitsu lam yarithu bi jami'i irtikabi fi'lin muharramin wa fi tartibil hukmi alaihi tahsilu maslahatin wa huwa nahyuhuma anil fi'lil harami, lakin lam yashhad lahu aslun bil i'tibari bin nasin au ijma'in. Dan jika tidak, artinya jika tidak dipertimbangkan orang dengan yang telah disebutkan akan sesuatu daripada demikian nok dan jenis niscaya maka dianya al-munasib itu dinamakan gharib. Wahada, dan bermula ini gharib itu daripada tambahanku karena mengikut bagi Ibnu Hajib. Wa masalah, dan membuat contoh ianya Ibnu Hajib bagi gharib. Dengan apa membuat contoh? Dengan mealasankan mewariskan istri yang diceraikan, istri yang dibainkan pada masa sakit mati. Dengan apa? Ditaklil dengan pekerjaan yang diharamkan, ianya pekerjaan bagi maksud fasid. Wahua, dan bermula dianya pekerjaan yang diharamkan bagi maksud fasid itulah talak bain, talak yang bain bagi maksud tiada mempusakai harta, karena membandingkan atas si katil si pembunuh mewarisnya si katil, sekira-kira tidak mempusakai ianya si katil
sekira-kira tidak mempusakai ia si katil akannya mewaris dengan ilat, dengan jami, dengan ilat mengerjakan perbuatan yang diharamkan ianya perbuatan, dan sabit pada menetapkan hukum alaihi atas irtikab fi'lin muharramin, itu menghasilkan kemuslahatan. Wahwa dan bermula dianya, wahwa dan bermula dianya, wahwa dan bermula dianya tahsilu, itu larangan keduanya bati dan katil, yang membain, yang menceraikan dan yang membunuh, daripada perbuatan haram. Akan tetapi tidak memberi kesaksian baginya tertib hukum oleh asal, oleh dalil, dengan pertimbangan. Dengan apa pertimbangan? Dengan nas atau ijma' ulama. Sambungan surah yang di belakang. Wa illa, jika tidak dipertimbangkan dengan mazukir, dengan sesuatu yang telah disebutkan daripada nu' dan jenis, iaitu tidak dipertimbangkan dengan nas atau ijma'. Kami ulang sekali lagi. Jika bukan seperti yang telah disebutkan di belakang, maka sifat al-gharib, sifat yang munasib itu dinamakan al-gharib. Jelas? Jadi yang dinamakan al-gharib ini adalah tidak dipertimbangkan dengan nas atau ijma'. Bahkan sebab tetap hukum atas cocok sifat pun tidak dipertimbangkan. Tapi yang dinamakan al-gharib ialah pertimbangan metode perbandingan, iaitu dibandingkan kepada yang lain. Karena al-gharib ini wujud munasabatnya tidak ada pertimbangan nas, tidak ada pertimbangan ijma', atau tidak tersebut dalam nas, tidak tersebut dalam ijma' ulama. Maka yang dinamakan al-gharib ialah pertimbangan metode perbandingan. Ya, jelas? Matan di depan. Al-gharib ini adalah tambahanku kata musannif dalam kitab ini. Berarti maksudnya dalam kitab asal tidak ada kata gharib. Kata-kata gharib tidak ada. Berarti ini terdapat cuma di dalam kitab Ghayah Usul. Makanya al-gharib ini adalah tambahanku kata musannif di dalam kitab ini. Alasan musannif yaitu tabaan, karena mengikut bagi Ibnu Hajib, Contoh yang dibuat oleh Ibnu Hajib ialah contohnya mewariskan harta istri yang diceraikan 3 dalam kondisi sakit parah istri tersebut. Hukum ini dielakkan dengan
perbuatan haram bagi maksud fasid. Perbuatan haram bagi maksud fasid. Perbuatan haram bagi maksud fasid. Perbuatan haram ini, maksud perbuatan haram bagi maksud fasid ialah talak bain. Talak bain bagi maksud tidak mempusakai harta si isteri, iaitu perbuatan haram bagi maksud fasid iaitu talak bain bagi maksud tiada mempusakai harta isteri. Contoh ini dibandingkan atas hadis Nabi, al-qatil la yaris, pembunuh tidak mewarisi, pembunuh tidak mendapat warisan, dengan alasan sama-sama melakukan perbuatan haram. Jelas? Dengan alasan sama-sama melakukan perbuatan haram. Jadi tujuan suami menceraikan isteri dalam kondisi sakit parah, tujuannya supaya dia tidak mendapat warisan. Tidak mendapat warisan. Si pembunuh, hukum bandingnya iaitu si pembunuh tidak mendapat warisan. Juga seperti demikian, si suami menalakkan isteri atau suami menceraikan isteri supaya bagi maksudnya untuk tidak mendapat pusaka si isteri tersebut. Kau pun sama, dengan alasan iaitu sama-sama melakukan perbuatan haram. Melakukan perbuatan haram. Perbuatan haram iaitu talak bain. Talak bain itu perbuatan haram. Jelaskan? Makanya ini tidak ada pertimbangan nas, tidak ada pertimbangan ijma' ulama. Atau kalau tidak mengerti dalam bahasa pertimbangan, begini saja, tidak ada nas, tidak ada ijma' ulama soal ini. Jelas? Di matan di depan lagi, wa fi tartib, adapun soal menetapkan hukum haram atas sifat melakukan perbuatan haram, itu hanyalah untuk menghasilkan suatu hikmah kemaslahatan saja. Yang mana hikmahnya? Yaitu larangan cerai daripada membunuh dan larangan cerai dan membunuh daripada melakukan perbuatan haram. Jadi soal menetapkan hukum atas sifat tersebut, sifatnya itu irtikab, itu hanya untuk menghasilkan kemaslahatan saja. Jadi bukan pertimbangan. Karena al-gharib ini tidak ada pertimbangan dengan nas, tidak ada dengan pertimbangan dengan ijma', dan juga tidak ada pertimbangan menetapkan hukum atas suatu sifat. Karena kalau ada pertimbangan nas atau ijma', itu bukan gharib namanya, tapi al-mu'assir, sifat munasib yang mu'assir namanya. Kalau ada pertimbangan sebab ditetapkan hukum atas suatu sifat, itu namanya mulai, bukan gharib. Jadi al-gharib ini tidak ada pertimbangan nas, tidak ada pertimbangan ijma', dan juga tidak ada pertimbangan sebab ditetapkan hukum atas suatu sifat. Makanya dinamakan al-gharib. Soal ini iaitu soal menetapkan hukum haram atas sifat melakukan perbuatan haram, itu cuma hanya untuk menghasilkan suatu hikmah. Tapi tidak terdapat dalam hadis di dalam nas atau ijma'. Maksudnya tidak ada asal dengan pertimbangan nas atau pertimbangan ijma'. Makanya saya bilang
soal menetapkan hukum atas sifat itu hanyalah untuk menghasilkan suatu kemaslahatan atau hikmah. Cuma itu saja, tidak lebih. Jelas kan? Tapi walakin tetapi masalah ini tidak terdapat dalam nas dan juga tidak terdapat dalam ijma' ulama. Jelas kan? Kita lihat hukum yang mana. Hukum adalah mewariskan harta isteri. Walaupun sudah ditalak, tetap suami mendapat warisan. Jelas? Sifat atau ilat adalah melakukan perbuatan haram. Hikmah di sini adalah larangan melakukan perbuatan haram. Hukum banding, karena contoh ini kan dibanding kepada hadis Nabi. Jadi hukum bandingnya atau dalam bahasa lain hukum qiyas, hukum asal. Hukum asal iaitu hadis Nabi, terdapat dalam hadis Nabi iaitu tidak mendapat warisan bagi pembunuh. Jadi si pembunuh ahli waris tidak mendapat warisan. Sedangkan alasan iaitu melakukan perbuatan haram. Alasan atau sifat adalah melakukan perbuatan haram. Hikmahnya iaitu sama, iaitu adalah larangan melakukan perbuatan haram. Jadi jelaskan hukum warisan ini, hukum mewariskan harta isteri yang ditalak yang diseraikan 3 dalam masa sakit disamakan dengan hadis Nabi. Dengan alasan sama-sama melakukan perbuatan haram. Jelas kan? Tiga kamu ulang yang negenya wa illa. Berarti wa illa jika tidak. Mana jika tidak? Menyohana pertimbangan sesuatu apapun niba ada likut, iaitu pertimbangan sesuatu daripada nok dan jenis. Dengan pertimbangan nas atau dengan pertimbangan ijma' ulama atau tabah itu iaitu pertimbangan ditetapkan hukum atas cocok sifat. Jelas kan? Jadi tidak ada, jika kebalikan surah di belakang, kebalikan surah liku, maka nyo gebuhnan al-gharib. Munasibnya gebuhnan al-gharib. Ingat tunggu. 3 lo ulang ada liku. Menyona pertimbangan nas, menyona pertimbangan ijma' ulama nyan muasir nanti. Munasibnya gebuhna muasir. Menyohana pertimbangan ijma', hana pertimbangan nas. Asal hana pertimbangan. Tapi pertimbangan pertimbangan ketetapkan hukum ada cocok sifat. Makna ketetapkan hukum ada cocok sifat iaitu syarat kependatangkan hukum ada sesuai sifat. Nyan gebuhnan mulai. Walaupun di dalam keiktibar nok sifat dalam nok hukum na perantaraan iktibar nok sifat dalam jenis hukum melalui proses iktibar nas atau ijma'. Walaupun lagi yang dasar mulaimnya hana iktibar nas, hana iktibar ijma', tapi iktibar ketetapkan hukum ada cocok sifat yang kebunan mulai menyorare hana mutabah ada tuahan, hana pertimbangan balhiyah, hana pertimbangan yang kari baik tu dasar palikut dah munasib min hasubu gebagi ber min hasu kepertim iktibar wujud ngan hana wujud maka jeda munasibnya pun menyorare hana pertimbangan apa maka kerare karena cocok sifat dengan hukum hana pertimbangan nas, hana pertimbangan ijma', hana pertimbangan ketetapkan hukum ada cocok sifat maka dia kerare. Jelas kan?
likulang. Wa hadza gharibnya ada tambahan tengku kitab Ghayah Usul. Berarti menyetalab dalam kitab asal kalau bamatan jamu jamek nyo hanya sebut kata gharib. Mapakon je ditambah di tengku musannaf ino karena tengku musannaf ino geikut Ibnu Hajib. Geikut Ibnu Hajib. Ya kamu kah munyo tengku asal munyo lamatan mah hanya begah tapi dalam hasyiah hanya begah. Ya. Ka masalahu gepegat contoh li Ibnu Hajib bagi gharibnya. Kiban gepegat contoh ji. Yaitu contoh mewariskan. Itu mewariskan inong yang ditalak. Inong yang ditalak lah masa sakit. Jadi meninggalkan warisan si inong yang ditalak dalam masa sakit. Kamu kah meketor ditinggal warisannya. Suami termasuk dalam fardu daripada harta warisan dinam. Kamu kah? Jadi hukum dihino mewariskan atau tabuh makna taurisnya meninggalkan warisan si isteri yang ditalak, yang dicerai dalam masa sakit, yang hukum geilat dengan perbuatan yang diharamkan bagi tujuan fasik. Demikian maksud perbuatan yang diharamkan bagi tujuan fasik, yaitu perbuatan haramnya tali bain, nyambut haram. Kamu kan tali bain cerai inong nyambut haram dalam kondisi sakit mati tu bah. Nyambut haram. Bagi maksud fasik, yaitu bagi maksud hanya mompok pusaka, karena hanya ingin pusaka dari tinongan. Kamu kah bagi maksud hanya mompok pusaka. Kamu kah nyanyinya contoh dino. Gebanding di tengku Ibnu Hajib bak hadis Nabi al-qatil la yaris. Si pembunuh hanya mompok pusaka. Si pembunuh hanya mompok pusaka. Kenan gebanding, kiaskan contohnya bak hadis Nabi dengan alasan atau dengan ilah sama-sama mengerjakan bud yang diharamkan. Bud temepok yang kamu haram. Kamu apa? Sedangkan tali bain dalam kondisi sakit no bagi tujuan pasir, iaitu tujuan mangak baik mompok pusaka bak tinongan. Yang kau haram cik, kau buat haram cik. Berarti nak kata ma? Kata ma. Kamu apa? Tujuan hukum, tujuan haji kan hanya ingin mompok pusaka. Kayak kan? Sedangkan dalam hadis pembunuh hanya mompok pusaka. Yang pertama hukum cuma dalam hukum Islam, dalam hukum tetap suami tetap mompok pusaka buat tinong, atau tinongan tetap meninggalkan warisan. Kamu kau walaupun tujuan tiagamnya di tali menurut tujuan mengambil mompok pusaka, yang ambil mompok pusaka aja kau tambah dengan hukum yang tersebut dalam hadis Nabi al-qatil la yaris, si pembunuh hanya mompok pusaka. Tujuan lagi dengan gebanding kenan le Ibnu Hajib. Jadi hukumnya gebanding bak hadis Nabi dengan ilah sama-sama mengerjakan bud haram. Jelas. Kamu kan? Wa fi tartib hukmi alaihi tahsilu maslahati. Adapun dengku soal ditetapkan hukum pun hukum, yaitu hukum mewariskan mana? Kamu hukum mewariskan mana ditetapkan
dia ada sifat irtikab meno. Yang ditetapkan hukum matinya cuma untuk berhasil maslahah atau cuma untuk berhasil hikmah. Toh hikmah ji iaitu larangan kedua ji daripada melakukan perbuatan haram. Apa kedua ji no? Iaitu yang perbain tinong dan yang membunuh meno. Yang hikmah ji tujuan ditetapkan hukum dan sifat tujuan ji hanya cuma untuk berhasil kemaslahatan. Cuma hanya mantau. Kamu kan bentu yang pertama dengan mulaim kan pertimbangan ditetapkan hukum dia ada sesuatu sifat. Nyo memang ditetapkan hukum ada sifat je, tapi bukan pertimbangan no. Kamu kan? Karena apa? Karena makna ditetapkan hukum bak mulaim balikut, makna ditetapkan hukum bak mulaim dah ada sesuatu sifat, makna jipu. Cara kependatangkan hukum dah ada cocok sifat. Sedangkannya hanalah hadis, hanalah Quran, hanalah ijma' ulama. Makajilah hadis kan. Makaji gedetapkan hukum dah ada sifat ino, waktu haribnya cuma berhasil hikmah, bukan pertimbangan no. Kamu kan yang jelas liga kunyu laki akan tetapi lam yashhid, tidak memberi kesaksian bagi pentetap hukum ada sifatnya oleh asal dengan pertimbangan nas atau ijma'. Orang kajilah tu kah? Kamu kan? Makaji soal masalah pentetap hukum ada sifatnya cuma berhasil hikmah, berhasil kemaslahatan. Kon pertimbangan menetapkan hukum ada cocok sifat lagi bab surah al-mulaim mepalikut je surah ji makna kependatang hukum ada cocok sifat, cara kependatang hukum ada cocok sifat. Sedangkan contohnya hana nas, hana ijma' jelas surah. Mohon kan? Maka ji nyokan al-gharibnya hana pertimbangan nas, hana pertimbangan ijma'. Kamu dan al-gharibnya hana pertimbangan ditetapkan hukum ada cocok sifat. Kamu kan tiga tu ulang bak kata fi tartib bek salah mafhum. Watai ke sabit pada menetapkan hukum ada sifat irtikab fi'lin muharramin. Nyo cuma berhasil kemaslahatan. Kamu kan cuma berhasil kemaslahatan, bukan pertimbangan dengan pentetap hukum dan ada sifat. Kamu kan? Jadi soal pentetap hukum dan ada sifat cuma berhasil kemaslahatan, cuma berhasil kemaslahatan. Ya jelas tak? Kan kamu kan? Cuma nyaman dah. Karena menyo pentetap hukum ada sifat kon berhasil kemaslahatan. Nyon tu iplunglah mulaim. Kamu kan? Karena mulaim pertimbangan kededakan hukum ada sifat, ada cocok sifat. Maksudnya iaitu cara kependatang hukum ada cocok sifat. Ni iplung gede itu tu lah. Maka ji kededakan hukum no, kededakan hukum ada sifat bak turah gharibnya cuma untuk berhasil maslahah. Cumanya kan niku jelas ke lakin akan tetapi hana pertimbangan nas, hana pertimbangan ijma'an hukumnya. Kamu kan tiga tu dan cakap kesimpulan yang keharib, tiba yang keharib. Yang keharibnya adalah di pertimbangan metode perbandingan. Iktibar perbandingan hal lain. Lagi contohnya ke banding ke kias ke bak contoh bak hadis Nabi al-qatil la yaris. Jadi gharibnya hana pertimbangan nas, hana pertimbangan ijma' dan juga hana pertimbangan ditetapkan hukum ada cocok tipu. Mohon jelas. Tak kala hukum banding menyo hukum ino kan mewariskan si inong yang dibainkan dalam sakit mati nya hukum burung uji, hukum yang akan banding hadis namanya hukum ilat ihnoto melakukan perbuatan haram bagi tujuan fasid
Matoh mapu maksud perbuatan haram talik bain bagi tujuan baik merompok, baik mempusakai harta tinongan. Hilang. Yang je hikmah apa? Atau masalah Cina tu larangan daripada melakukan perbuatan haram. Kamu ho. Ka hukum banding gitu. Karena hukumnya kau banding orang lain, banding hadis Nabi. Tu hukum banding hadis Nabi, iaitu si pembunuh merompok pusaka. Urung poh ahli waris tujuan orang magah mompok warisan mompok dalam Islam, dalam syariat Islam. Kamu dalam Islam nyatanya dapoh ahli waris mompok pusaka haji dia yang hukum kamu kan kailah ini apa, iaitu melakukan perbuatan haram. Apa perbuatan haram? Membunuh kau perbuatan haram yang ilaji atau sifat ji. Hikmah ji apa? Iaitu sama ji larangan daripada melakukan perbuatan haram. Kamu kan? Angkat lagi ayat ke karib. Kamu kan? Yang kenya ke karib. Nyo videonya kajian oleh itu uku baru tak ulang tema kedih likut bak karib. Bak contoh al-mulaim. Ya, karena bak video likut kan lun hanya bahas contoh al-mulaim. Karena lum pegah batin akan ku buat video ku tengok. Habis nyo video ku tu yang kata bahas contoh taboh-taboh. Karena heboh contoh pegah. Heboh contoh akan dah bahas beserta akan tak bahas semua, akan tak pegah semua pengertian mulaim semua secara mendetil insya-Allah. Nyo kajian oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.